Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim asesor sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Arif Juliari Kusnanda. Saya merupakan dosen program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Biokimia Dasar. Mata kuliah Biokimia Dasar merupakan mata kuliah wajib pada Departemen Kimia dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini memiliki kode sesi 620017. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar biokimia, kemudian melatih mahasiswa berpikir kritis dalam menganalisis hubungan struktur dan juga fungsi biomolekul, dan mengajarkan mahasiswa teknik-teknik dasar laboratorium biokimia pada sesi praktikum. Pembelajaran biokimia dasar dilaksanakan dengan blended learning, yaitu secara offline atau luring dalam kelas, dan juga online atau daring melalui platform Smile e-learning platform di Universitas Negeri Padang. Mahasiswa dapat mengunduh rencana pembelajaran semester, bahan ajar, mengambil absen, dan juga melakukan pengumpulan tugas pada sistem Smile ini. Diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara luring di kelas. Metode yang saya terapkan dalam metode aktif partisipatif berdasarkan dari kasus dalam kehidupan nyata. Yang kedua, studi kasus atau case method, yaitu pembelajaran melalui kasus yang ditemukan yang berkaitan dengan materi-materi yang sedang didiskusikan atau dipelajari. Berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan, dalam mata kuliah ini dirangkum menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, dari aspek sikap dan juga keterampilan. Interpersonal, yaitu menghasilkan lulusan berkarakter baik yang menjunjung tinggi etika profesional serta mampu mengkomunikasikan dan berkolaborasi dalam kerja tim. Ini merangkum CPL 1 dan CPL 2. Yang kedua, aspek penguasaan pengetahuan. Mahasiswa dituntut untuk mampu menguasai landasan teoritis yang kuat berkaitan dengan struktur, sifat, dan juga dinamika reaksi tingkat biomolekul, sekaligus memahami prinsip kerja instrumen analisis kimia. Yang ketiga, berkaitan dengan keterampilan khusus, mahasiswa mampu menerjemahkan teori ke dalam praktik laboratorium yang nyata. Mereka dilatih untuk mampu melaksanakan teknik eksperimen, serta mampu menganalisis dan memecahkan persoalan biokimia secara sistematis. Ini merupakan intisari dari CPL 6, 7, dan 10. 3 pilar CPL inilah yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah selama 1 semester. Dari 3 pilar CPL yang sudah didiskusikan dan dibahas sebelumnya, target tersebut diturunkan menjadi CPMK yang berfokus pada beberapa aspek berikut. Yang pertama, terkait karakter dan kolaborasi. Dari CPMK 1 dan 2, mahasiswa diminta untuk mampu memegang teguh etika akademik, kemudian mampu dan terampil berkomunikasi dan bekerja sama di dalam tim. Kedua, berkaitan dengan pengembangan analisis kritis, mahasiswa dilatih untuk berpikir secara logis guna memecahkan berbagai persoalan biokimia secara nyata. Keempat, berdasarkan CPMK yang kelima, mahasiswa harus mampu menyajikan bagaimana potensi dari suatu biomolekul ke dalam dunia nyata, khususnya dalam sektor industri dan juga bidang pangan. Dengan menguasai CPMK ini, mahasiswa akan memiliki fondasi yang kuat, solid, baik secara teori, praktik, maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas selama 1 semester pada mata kuliah biokimia dasar mencakup yang pertama, pendahuluan berkaitan dengan biokimia dan ruang lingkup serta peranannya. Yang kedua, struktur sel dan juga virus. Yang ketiga, membahas air pada sistem biologis. Yang keempat, karbohidrat. Yang kelima, protein. Yang keenam, vitamin dan mineral. Ketujuh, enzim. Kedelapan, lipid dan membran biologi. 9, hormon. Dan yang ke-10, asam nukleat.
Untuk pembahasan yang berkaitan dengan biomolekul, pembahasan akan ditekankan keterkaitannya berkaitan dengan struktur dan juga fungsi biomolekul tersebut. Sumber pustaka utama yang digunakan dalam perkuliahan biokimia dasar adalah Principle of Biochemistry yang ditulis oleh Lechninger, dan juga digunakan sumber pustaka pendukung yang dapat diambil dari artikel-artikel penelitian yang berkaitan dengan karakterisasi, struktur, dan juga fungsi dari biomolekul yang akan dibahas selama perkuliahan. Berkaitan dengan sistem penilaian, pada perkuliahan biokimia dasar dilakukan beberapa sistem penilaian secara terbuka dengan mengedepankan ada beberapa aspek. Di antaranya nilai UTS, kemudian nilai UAS, kemudian nilai tugas dan juga kuis. Yang keempat adalah case method. Yang kelima adalah berkaitan dengan nilai kehadiran di dalam kelas dan juga keaktifan di dalam partisipasi berdiskusi. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran yang sudah saya susun saat melakukan pengajaran di kelas bersama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita di minggu ke-6 untuk membahas topik berkaitan dengan protein. Sebelum kita membahas topik protein, saya izin bertanya dulu ini, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semuanya? Hadir semuanya ya. Jadi kalau misalkan sudah hadir, tadi saya sudah buatkan absensinya di My UNP. Jadi silakan saudara ambil presensinya terlebih dahulu di dalam aplikasi UNP. Ya. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar. Sebelum kita mendiskusikan berkaitan dengan topik protein, baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Jadi silakan semuanya berdoa sesuai dengan ajaran dan protein masing-masing agar kegiatan diskusi kita pada saat ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, sama-sama kita mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan dibacakannya doa dalam mengawali kegiatan diskusi pada siang hari ini bisa memberikan banyak kemudahan dan aktivitas kita bernilai suatu pahala ya terbaik dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Minggu lalu ya kita sudah membahas juga salah satu topik berkaitan dengan struktur dan fungsi satu biomolekul, yaitu karbohidrat ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas karbohidrat. Kita sudah sepakat bahwasanya dia menjadi satu biomolekul yang penting, dalam hal ini adalah sebagai salah satu sumber ya untuk kita mendapatkan energi. Kita juga sudah mempelajari minggu lalu berkaitan dengan strukturnya. Bagaimana karbohidrat dia dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada yang masih ingat? Satu orang silakan ingin menyampaikan pendapatnya. Ambil, bisa? Yang monosakarida, disakarida masih ingat? Silakan. Kira-kira apa yang minggu lalu sudah pelajari berkaitan dengan struktur karbohidrat? Bahwa karbohidrat sendiri itu terdiri dari karbo dan artinya atom C dan juga air. Dan dari klasifikasinya ada dari monosakarida, disakarida, polisakarida, oligosakarida sampai dengan struktur terbesarnya polisakarida. Berarti dari segi struktur tadi ya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke subtopik yang terbaru yang ada di CPMK kita, yaitu membahas masalah struktur dan fungsi dari biomolekul protein. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ada 3. Jadi yang pertama, saudara nanti setelah selesai berkuliah hari ini harus mampu ya menghubungkan dengan benar karakteristik dari suatu asam amino. Kemudian yang nomor 2, saudara juga harus bisa menjelaskan fungsi dari sifat biologis dari suatu protein. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba untuk membahas atau menemukan struktur protein berdasarkan basic data ya. Dalam hal ini kita akan coba menggunakan protein data bank. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pembelajaran siang hari ini. Oke, sebelum membahas masalah protein ya, saya izin bertanya dulu ya. Kira-kira gambar yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini apa ya? Ada yang bisa? Oke, silakan. Untuk gambar pertama itu Pak merupakan makanan yang mengandung protein yang bisa kita konsumsi pada akhir hari Pak. Untuk gambar kedua itu Pak ada jaringan
jaring laba-laba. Kira-kira gimana? Termasuk protein juga atau tidak? Kalau dari yang Iqbal ini, kami Oh, untuk dari laba-laba sendiri Pak itu termasuk protein juga Pak. protein juga ya. Jadi benar ya jawaban temannya tadi. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah contoh ya, contoh protein-protein yang sering kita jadikan sebagai salah satu sumber makanan ya. Sama dengan kita kemarin membahas karbohidrat, ada nasi, ada umbi, ada jenis jagung, umbi-umbian dan lain-lain. Sekarang kita membahas masalah protein. Yang di sebelah kanan, ini ya, ini juga merupakan salah satu adalah contoh protein. Yang di sebelah kiri saya, ya, sebelah kiri saya atau kanan saudara, ini juga merupakan adalah contoh dari protein. Tapi apa yang membedakannya? Yang di sebelah kanan ini adalah protein-protein yang lebih banyak digunakan secara fungsional karena makanan. Tapi kalau dia di sebelah kiri saya ini atau yang jaring laba-laba ini, sebenarnya dia juga disusun ini oleh suatu asam amino. Tapi susunan-susunnya tadi menyebabkan dia bisa digunakan bukan ke arah pangan, tapi lebih dominan digunakan sebagai pertahanan atau perlindungan. Oke, itu yang perbedaan utama dari dua jenis protein. Oke, sekarang sebelum membahas ke sini, kira-kira ada yang bisa mendefinisikan protein itu apa? Silakan, kuliah ya. Protein itu merupakan salah satu makro molekul yang tersusun atas beberapa asam amino yang saling diikatkan melalui ikatan peptida. Melalui ikatan peptida. Ya, jadi kalau dari kata yang disampaikan tadi sama temannya, kemudian dia berarti merupakan suatu biomolekul. Dia punya monomer ya. Dalam hal ini monomernya apa kalau protein? Asam amino. Ya, jadi dia punya monomer berupa suatu asam amino yang nantinya dia saling terhubung dari asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya. Ikatannya tadi sudah disebutkan sama temannya adalah melalui ikatan peptida. Kita lihat sekarang apa sebenarnya dari asam amino itu sendiri ya. Kita coba lihat dulu. Oke, ini tadi pembagian definisi masalah dari protein dan yang tadi kita juga sempat diskusikan tadi ya berkaitan dengan susunan ya atau bagian dari suatu protein adalah asam amino. Jadi kalau misalkan di mata itu dia golongan proteinnya banyak disusun nanti dengan senyawa yang disebut sebagai kristalin. Kemudian ada juga yang di sini selain yang tadi kita diskusikan dari jaring laba-laba, susunannya dia banyak mengandung asam amino berupa alanin dan gliserin. Satu lagi ini mungkin yang ya kita mungkin agak jarang ya melihatnya, tapi kalau misalkan kita bisa pelajari lebih dalam, sebenarnya golongan ini yang badak bercula ini golongan-golongan ada di rusa, ada di badak itu juga salah satu jenis protein sebenarnya. Dalam hal ini dia golongan-golongan keratin yang lebih banyak. Ya, ini contoh tadi dari suatu asam amino ya. Jadi perbedaan tadi susunan asam amino, perbedaan susunan asam amino satu dan lain dia bisa menyebabkan fungsinya dari suatu protein itu dia bisa mengalami perubahan. Jadi erat kaitannya kalau kita mempelajari protein adalah berkaitan dengan strukturnya. Oke, sekarang kita bahas yaitu masalah asam amino. Ya, jadi asam amino dia kita lihat di sini dia memiliki beberapa bagian ya. Ada struktur atau bagian gugus fungsi. Yang pertama sudah tentu karena dia amino ya. Ada di sini gugus amina. Kemudian yang di sebelah kanan kita sebut sebagai gugus apa? Asam karboksilat ya. Sehingga nantinya satu lagi dia akan diikat di sini oleh rantai samping. Kemudian di sini ada gugus hidrogen. Sehingga yang menyebabkan tadi perbedaan fungsinya tadi berdasarkan adalah pada yang bagian rantai sampingnya. Nanti kita akan lihat. Oh ternyata rantai samping ini bisa digantikan oleh suatu senyawa golongan polar. Oh rantai samping nanti yang dia golongan non polar misalkan, atau rantai samping yang dia aromatik misalkan. Jadi yang sangat berperan penting mendasari tadi sifat dan fungsi dari suatu protein itu adalah asam amino. Dalam hal ini di dalam asam amino yang berperan lagi adalah golongan rantai sampingnya. Oke, biasanya asam amino kita diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah asam amino esensial dan yang kedua adalah asam amino non esensial. Yang satu dia penting bagi tubuh kita, tapi kita nggak bisa mensintesis dari dalam tubuh kita, sehingga kita butuh ambil dari luar. Dari luar dari mana?
tentunya dari makanan, dari buah-buahan, dari sayur, kemudian dari susu misalkan, sumber-sumber yang lainnya. Sementara yang kedua ada asam amino yang non esensial. Artinya apa? Sebenarnya asam amino ini juga tetap ya dibutuhkan ya untuk pertumbuhan. Tetapi ya dalam tubuh kita bisa mensintesisnya sendiri. Sehingga kita tidak perlu mencukupnya dari luar. Ini contohnya ada beberapa jenis asam amino. Sekarang kita lihat tadi kan kita membahas masalah protein ya. Jadi tadi kita sudah menyelesaikan masalah asam amino. Sekarang kita akan mendiskusikan masalah yang menghubungkan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya sehingga dia bisa membentuk suatu protein. Kita akan membahas masalah di sini ikatan peptida. Ada yang bisa mendefinisikan dulu ikatan peptida ini apa? Oh ya, silakan. Yudi. Ikatan peptida itu merupakan ikatan kepala yang menghubungkan antara asam amino satu dan asam amino lainnya melalui reaksi kondensasi. Oke, berarti dia terhubungnya antara ikatan kovalen. Jawabannya sudah 95%. Tapi kalau misalkan saya bisa menambahkan, kalau nanti ditanya berkaitan dengan ikatan peptida, saudara harus bisa menghubungkan bagian atau unsur apa yang dikatakan. Kalau kita lihat di sini sekarang di slide, bisa dilihat nggak di sini? Kira-kira yang menjadi ikatan kovalen itu unsur yang mana? Dari gugus fungsi yang mana? Ada yang mau menambahkan kira-kira? Oke, berarti yang berikatan kovalen adalah satu asam amino, khususnya atom apa? C ya, atom karbon ya, atom karbon dari karboksilatnya. Kemudian dia berikatan nantinya membentuk ikatan kovalen dengan atom nitrogen dari suatu gugus asam amina. Ya, sorry, yang gugus aminanya ya, yang menjadi amina. Jadi nanti ikatannya adalah C dengan N. Jadi jangan sampai tidak menyebutkan adanya unsur karbon dan nitrogen dalam pembentukan ikatan peptida tadi. Oke, itu tambahan ya. Jadi sudah benar. Jadi dia akan membentuk suatu ikatan peptida. Ini beberapa jenis contoh dari asam amino ya. Di asam amino ada banyak sekali. Yang sudah diketahui sampai saat ini adalah sekitar 20 struktur dari asam aminonya. Dan ada banyak ya sebenarnya diklasifikasikan juga. Ada yang nanti dari nada sampingnya bermuatan, ada yang nanti nada samping dari asam amino adalah dia memiliki gugus sistem misalkan, atau dia non polar, atau dia tadi golongan polar, sehingga dia bisa menyebabkan nanti perbedaan struktur, kemudian fungsinya juga mengalami perubahan. Oke, selanjutnya saya belum sampai di sini, saya akan masuk dulu membahas masalah fungsi dari suatu protein. Kalau tadi kita sudah definisikan, sudah membahas ya masalah strukturnya. Sekarang kita akan coba lihat apa saja sebenarnya fungsi dari suatu protein. Sebelum saya diskusikan, ada yang mau mengajukan diskusi atau misalkan ada yang menyampaikan pendapat, ada yang tahu nggak kira-kira fungsi dari suatu protein yang paling dekat lah? Silakan. Ada? Oke, atau saya sebutkan satu ya. Jadi tadi kita sudah membahas satu, sudah jelas dia digunakan sebagai apa? Yang utamanya sebagai biokatalisator. Jadi salah satu fungsinya di sini ada banyak ya. Nanti secara saya yang di sini sebagai biokatalisator. Semua reaksi yang ada di dalam tubuh kita itu terjadi perlu ya dia dibantu oleh yang namanya suatu enzim. Enzim itu adalah bagian dari suatu protein. Jadi dia berfungsi sebagai biokatalisator atau katalis reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, di sini ada yang disebut nanti sebagai protein apa? Struktural ya. Jadi protein struktural. Jadi dia memang berfungsi untuk struktur tubuh kita, penyusun. Misalkan kalau di sini contohkan sebagai apa ini contohnya? Oke, kita punya rambut, kita punya kuku ya. Kalau misalkan rambut dia tadi susunnya adalah keratin, kuku juga itu adalah golongan-golongan keratin, ya. Kemudian di sini ada contoh yang selanjutnya. Oke, saya bisa sebutkan di sini adalah yang sebagai protein yang berfungsi sebagai zat pengatur. Zat pengaturnya apa? Kita misalkan di sini punya hormon, ya. Kalau laki-laki dia punya hormon apa?
sterol ya. Kalau dia wanita dia punya progesteron ya. Kemudian kalau di sini kita misalkan konsumsi gula misalkan. Kalau kita sakit misalkan diabetes, salah satu hormon yang di sini berperan adalah insulin misalkan. Jadi itu juga bagian dari suatu protein. Kemudian ada juga nanti yang sebagai perlindungan. Contohnya apa? Kalau kita demam, kita sakit, mungkin secara nggak langsung kita akan merasa demam, kita nggak enak badan. Sebenarnya ada protein di dalam tubuh kita yang bekerja, yaitu golongan-golongan antibody namanya. Nanti ada IgA, ada IgB, itu semua adalah golongan antibody yang dia nanti akan memakan. Kalau ada virus, kalau ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, itu dia akan dimakan oleh golongan protein. Ini sedikit berkaitan dengan fungsi dari suatu protein cair. Selanjutnya kita akan melihat atau membahas berkaitan dengan struktur dari protein. Ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya masalah struktur protein? Ada yang masih ingat nggak? Atau sudah baca mungkin ketemu masalah struktur protein ada apa saja? Silakan. Ya, ambil lagi silakan. Jadi dari struktur protein itu ada 4. Intinya ada prima, ada sekunder, tersier, dan juga ada struktur kuartana. Oke, berarti ada 4 ya secara ininya. Oke, saya rasa itu saja untuk materinya. Ini sebelum saya tutup ya, saya sedikit ingin memberikan ada kasus ya untuk bahan berdiskusi sebelum menutup kelas hari ini. Jadi silakan saya minta untuk dibentuk menjadi 3 atau 4 ya, 4 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Nanti saya akan berikan soalnya berkaitan dengan ini kunang-kunang ya. Silakan bentuk dulu untuk kelompoknya. Ya. Saya boleh silakan dibuka PDB-nya, kemudian menggunakan handphonenya nggak apa-apa. Nanti akan ada soal di dalam sini kasus ya yang akan diberikan dan silakan dijawab langsung. Ini kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, itu bahan diskusi kita berkaitan dengan pembelajaran struktur dan juga fungsi dari protein. Semuanya bisa dilihat dulu ke dalam slide. Bahwasannya di sini ada salah satu ya hewan yang sering kita lihat di malam hari, dia bisa bekerja ya, ada bercahaya yang bisa kita lihat. Yaitu kita sebut sebagai kunang-kunang ya. Untuk bahan diskusinya, saya minta saudara untuk nanti melihat atau kira-kira apa yang menjadi penyebabnya kenapa si kunang-kunang ini dia bisa memancarkan cahaya di malam hari. Nanti saudara bisa lihat apa yang menjadi penyebabnya dan silakan dicari di dalam situs protein data bank tadi yang kita sudah diskusikan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah lebih dari 2 menit diskusinya, jadi saya rasa sudah selesai dan sudah ketemu. Kira-kira ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan kasus atau studi kita hari ini? Ya, silakan kelompok 1 tadi ya. Jadi kenapa kunang-kunang itu bisa memancarkan cahaya di malam hari? Itu karena kunang-kunang itu dia di dalam tubuhnya ada reaksi kimia melatonin yang disebut dengan luciferin. Nah, luciferin ini jadi saat udara itu mengalir ke perutnya kunang-kunang itu, dia akan bereaksi dengan si luciferin tadi, sehingga dia menyebabkan reaksi kimia yang mengeluarkan cahaya. Itulah mengapa kunang-kunang nomor itu dia kelihatan bercahaya. Sudah dicek di PDB tadi? Kodenya belum ya? Oke, belum ya. Berarti benar ya. Secara prinsipnya dia yang menyebabkan proses terjadinya pemendaran cahaya adalah protein ternyata ya. Jadi sangat berperan penting tadi. Sedikit saja mengalami perubahan strukturnya, maka ada reaksi kimia yang terjadi ya, sehingga dia bisa memancarkan suatu cahaya. Kita lihat sebenarnya kalau kita cek di PDB, ya sudah benar jawabannya adalah luciferin. Kemudian ini reaksi kimianya, jadi dia bisa menyebabkan tadi ya perubahan atau menyebabkan dia menghasilkan cahaya yang berpindah di sini. Kemudian ini kalau kita lihat sudah di dalam situs protein data bank,
kita akan ketemu di sini kalau luciferin dia punya kode ya di sini yaitu IL2C ya di sini. Ini kode dari suatu luciferin tadi. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan topik pembelajaran pada hari ini? Jika tidak ada, ya mungkin ini adalah sedikit penutup ya berkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan. Hari ini kita sudah membahas tadi berkaitan dengan definisi dari protein, kemudian berkaitan dengan protein kita sudah mendiskusikan ikatan ya yang membentuk satu protein tadi yaitu ikatan peptida disusun oleh suatu asam amino. Saudara tadi juga sudah mendiskusikan ya ada jenis struktur atau tipe ya dari suatu protein. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier, ada yang kuarter. Jadi ini adalah kesimpulan yang dari kelas temuan pada hari ini yang berkaitan dengan strukturnya. Kemudian saudara tadi sudah membahas masalah asam aminonya ya, dan juga fungsi-fungsi dari protein, khususnya fungsi biologis tadi sebagai biokatalisator, sebagai pertahanan, sebagai apa tadi struktural ya, ada banyak sekali contohnya tadi. Oke, sebelum saya tutup, berikut ada sedikit ya tugas yang akan saudara jadikan bahkan untuk presentasi di pertemuan minggu depan. Tugasnya saya sudah buatkan di dalam Smile atau e-learning platform kita. Jadi nanti di sini saudara diminta untuk membuka ya protein data bank ya PDB. Kemudian saudara harus mencari ada berapa jenis di sini nanti yaitu golongan-golongan dari jenis suatu protein. Nanti jawabannya silakan saudara submit sebelum tanggal ya yang sudah dibuatkan di dalam platform Smile e-learning kita. Saya rasa itu saja untuk topik kita berkaitan dengan asam amino. Jadi nanti bahan hasil ya tugas ini akan kita diskusikan dan presentasikan di pertemuan yang akan datang ya. Dari saya mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan bisa menjadi suatu kebaikan bagi kita semuanya. Ya, dari saya itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Bapak dan Ibu menyaksikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa pada mata kuliah biokimia dasar dengan topik protein yang berfokus pada struktur dan juga fungsi biologis. Pada sesi ini, mahasiswa diberikan pemaparan materi berkaitan dengan pengertian protein, struktur, dan juga fungsi biologis dari protein. Berdiskusi di kelas juga dilaksanakan dengan memberikan salah satu diskusi berbentuk case method. Saya harap pembelajaran yang saya sajikan dalam bentuk video ini dapat memberikan gambaran nyata pendekatan yang saya lakukan selama proses pengajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan dan juga kesempatannya kepada saya dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Universitas Negeri Padang, serta kepada seluruh mahasiswa yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.